room meeting-nya, punya fakultas atau seperti apa yang dipakai? Mmm, mmm. Gimana, koordinator kelasnya, room meeting yang dipakai ini punya fakultas atau gimana? Permisi Bu, ini bukan room fakultas Bu. Oke, kalau Tapi kami sewa gitu Bu. Jadi kayak kami pakai buat kelas online gitu. soalnya kan kalau bukan yang, premium kan dia cuma 30 menit ya waktunya ya? Kebetulan kami sewa yang premium Bu. Kalian sewa sendiri? Iya Bu. Kenapa nggak pakai punya fakultas yang gratis? Ya, lain kali gitu kalau misalnya ada kelas perkuliahan online, fakultas itu punya room Zoom ya, room Zoom yang premium yang bisa sampai berjam-jam, jadi kalian tinggal hubungin bagian, IT dari fakultas gitu. Jadi nggak perlu kalian mengeluarkan uang untuk, sewa room Zoom ya, sayang uangnya. Ya oke, kita mulai aja ya untuk, perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya jadi, hari ini kita mau masuk ke materi terkait dengan granulasi ya. Jadi di minggu lalu itu kita sudah berbicara terkait dengan, karakteristik dari serbuk dan, bagaimana kita mengolah serbuk itu ya dengan cara mengecilkan ukuran partikel dengan milling dan untuk proses pencampuran. Nah, kalau sekarang ini kita masuk ke tahap granulasi ya. Granulasi itu adalah proses pembesaran ukuran partikel. Ya, jadi kemarin kita mau mengecilkan ukuran partikel dengan proses milling yang banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan. Nah, yang sekarang ini kita mau membesarkan ukuran partikel. Cara pembesaran ukuran partikel ini adalah dengan namanya proses granulasi, yang mana si proses granulasi ini hasil akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya granul. Nah, ini adalah granulasi itu proses pembesaran ukuran di mana partikel kecil bersama-sama menjadi besar berupa agregat yang permanen, tetapi partikel asal yang partikel kecil ini itu masih bisa diidentifikasi gitu. Diidentifikasi terkait dengan karakteristiknya. Ya, jadi proses granulasi ini dia proses pembesaran ukuran di mana partikel kecil bersama-sama itu tergabung menjadi satu partikel yang besar berupa agregat, tetapi kita masih bisa untuk mengidentifikasi partikel asalnya. Kemudian kenapa kita buat granul ya. Jadi granul itu kalau di dalam sediaan farmasi itu kita bisa gunakan untuk 2 tujuan. Ya sebagai dia dalam bentuk sediaan ya, jadi sediaan farmasi yang berbentuk granul ataupun, sebagai produk yang, setengah jadi. Ya, yang semi jadi, yang nanti kalau produk semi jadi nanti akan kita persiapkan untuk pembuatan sediaan farmasi lainnya seperti tablet. Jadi ada granul yang memang tujuannya memang dia bentuk sediaannya berupa granul, ya ada juga granul yang nanti ditujukan sebagai produk semi finish atau setengah jadi, yang nanti produk setengah jadi ini dia akan kita gunakan untuk membuat sediaan farmasi selanjutnya, yaitu contohnya adalah tablet. Selain tablet bisa apa lagi? Bisa juga granul kita masukkan ke dalam cangkang kapsul gitu ya. Jadi ada 2 tujuan nih kita buat granul, bisa sebagai sediaan farmasi utuhnya bentuk granul atau untuk produk
farmasi lainnya seperti tablet ataupun kapsul. Nah, kalau sebagai produk setengah jadi, nah biasanya granul itu digunakan untuk apa sih tujuannya? Dia memperbaiki daya alir dari campuran ya. Jadi kalau campuran-campuran partikel itu bentuknya serbuk, itu mayoritas daya alirnya itu jelek gitu. Jadi kita bisa memperbaikinya dengan kita buat dia dalam bentuk granul atau memperbaiki karakteristik kompresi dari campuran. Jadi supaya campuran serbuk itu mudah untuk kita kompresi, kita kempah menjadi bentuk tablet gitu. Karena dia kalau dalam bentuk serbuk, daya ikat antar partikelnya itu kurang gitu. Jadi kalau kita bentuk granul, daya ikat antar partikelnya itu cenderung lebih kuat. Terus kemudian mencegah segregasi dari campuran serbuk gitu ya. Jadi kalau campuran antar serbuk itu mudah sekali terjadi segregasi ya. Terjadi segregasi sehingga itu tidak menguntungkan untuk kita buat dalam sediaan farmasi ya. Jadi kalau agregasi itu dia terikat satu dengan yang lainnya, kalau segregasi itu dia terpisah gitu. Jadi kalau kita kan kemarin maunya campuran itu dia campuran ideal gitu, tercampur merata. Tapi kalau dia terpisah, maka campuran itu tidak akan tercampur merata. Terus kemudian bisa juga kita gunakan untuk mengurangi produksi debu beracun. Jadi maksudnya gimana nih mengurangi produksi debu beracun? Jadi kalau kita mencampurkan antara serbuk dan serbuk gitu ya, ketika kita campurkan, kita mixing, itu kan ketika proses pengadukan itu akan banyak partikel-partikel yang akan berterbangan di udara. Jadi bayangannya kayak kayak kalian misalnya bikin kue, mencampurkan antara tepung dan gula tepung A dan tepung B, ketika kalian aduk di mixer, pasti akan banyak partikel-partikel tepung yang terbang. Nah, bagaimana kalau itu adalah zat aktif atau bahan aktif obat? Ya, misalnya kalau misalnya kita mencampurkan antibiotik gitu. Oh, bisa memproduksi banyak debu-debu antibiotik yang akan berbahaya. Berbahayanya gimana? Satu, mungkin saja bisa terjadi resistensi atau terjadi kontaminasi atau juga bisa membahayakan operator yang sedang memproses pencampuran tersebut. Jadi dengan kita buat dalam bentuk granul, maka produksi debu itu akan berkurang. Kenapa? Karena kan kalau granul itu dia sudah dalam bentuk partikelnya lebih besar, sehingga dia lebih berat ketika dicampurkan, dia tidak terbang-terbang di udara. Terus mengurangi kemungkinan pembentukan cake gitu. Pembentukan cake ini adalah bayangannya itu kayak mungkin beberapa mungkin pernah bikin kopi ya, kopi hitam, di mana kopi hitam itu kalau sudah lama-kelamaan serbuk kopinya akan mengendap di dasar gelas gitu kan. Nah, di dasar gelas terus kemudian lama-kelamaan itu akan susah kita aduk lagi karena dia mengeras di bagian bawah. Nah, itulah yang dinamakan pembentukan cake gitu. Pembentukan mengendapnya serbuk-serbuk di dasar wadah yang nanti akan sulit untuk kita campurkan lagi. Nah, kalau hal ini terjadi dalam proses pembuatan obat gitu, kita campurkan serbuk A, serbuk B, kita campurkan, kemudian dia terjadi caking di bagian bawah tempat pengadukan, maka campuran tersebut dia tidak akan tercampur secara homogen gitu. Jadi salah satu caranya kita buat dia dalam bentuk granul sehingga mengurangi kemungkinan pembentukan cake atau endapan keras pada dasar wadah. Terus kemudian yang terakhir, sebagai produk setengah jadi, ya granul itu digunakan untuk kita memudahkan dalam proses pemindahan. Ya, memudahkan dalam proses pemindahan ini salah satu contohnya kayak di industri. Nah, di industri itu kan ruangan pencampuran A, ruangan pencampuran B itu terpisah-pisah. Nah, ketika kita mau memindahkan campuran A ke ruangan campuran B gitu ya, proses pemindahannya itu biasanya kita menggunakan suction
atau pipa yang mempunyai tekanan udara untuk menyedot, untuk memindahkan dari tempat A ke tempat B. Kalau dia masih dalam bentuk serbuk ya, itu rentan sekali terjadi sumbatan ya, karena dia partikelnya yang kecil sehingga ketika dalam proses pemindahan, penyedotan itu dia bisa tiba-tiba dalam satu waktu bisa menutupi aliran tersebut. Sedangkan kalau dia dalam bentuk granul, itu alirannya akan lebih baik gitu ya. Karena memang pada dasarnya ketika kita buat partikel menjadi lebih besar, daya alirnya itu akan menjadi lebih baik gitu. Kenapa ya bisa ya kalau besar partikelnya daya alirnya lebih baik? Karena luas permukaannya itu lebih kecil. Luas permukaannya lebih kecil. Ini saya contohkan aja, saya punya tepung dan saya punya gula pasir. Ketika tepung dan gula pasir itu saya tuang, ya, saya tuang menggunakan corong, yang akan lebih mudah melawan corong itu adalah si gula pasir dibandingkan dengan tepung. Karena tepung biasanya dia akan ketika dituang dia bisa seperti menghalangi jalur karena partikelnya yang kecil-kecil itu gitu ya. Makanya salah satu cara kita memperbaiki daya alir itu adalah kita memperbesar ukuran partikel yaitu dengan kita membuat granul. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memperbesar ukuran partikel? Nah, ada 3 metode yang biasa digunakan ya. Ada metode granulasi basah, granulasi kering, sama metode kristalisasi. Jadi kita membuat kristal. Nah, di antara ketiga metode ini yang paling sering digunakan itu adalah dengan metode granulasi basah gitu. Dibandingkan granulasi kering dan kristalisasi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yang paling jarang digunakan adalah kristalisasi. Karena metode ini dia itu prinsipnya dia memanfaatkan keberadaan water atau air ya di dalam kristalisasi bahan aktif gitu ya. Jadi proses kristalisasi bahan aktif dicampurkan, terus kemudian kita kristalisasi karena ada satu kadar kandungan air di dalam struktur bahan tersebut gitu. Nah, metode ini itu jarang sekali digunakan. Kenapa? Karena metode ini itu cenderung hasil kristal yang didapatkan itu bisa saja merubah dari karakteristik si serbuknya itu sendiri gitu. Jadi itu yang tidak kita mau. Makanya metode ini jarang digunakan. Terus juga metode kristalisasi ini proses evaluasi kita memastikan bahwa bahan aktif kita itu tidak berubah uh, karakteristiknya itu juga perlu cara yang cukup panjang. Jadi makanya metode ini itu cukup jarang digunakan untuk kita membuat granul. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan metode granulasi kering ya. Jadi sesuai dengan namanya kita membuat granul tanpa menggunakan wetting agent atau agen pembasah. Jadi dia prosesnya kering ya. Jadi serbuk itu kita campur ya, kita campur secara homogen baru kita padatkan menjadi bentuk tablet yang besar dengan menggunakan gaya kompresi yang tinggi gitu. Jadi ibaratnya ini ada cetakan tablet, kita isi serbuknya terus kita kempak menjadi satu tablet besar dan keras. Nah, proses pembuatan granulasi kering ini itu kita biasanya menggunakan ada 2 jenis mesin ya. Yang pertama itu mesin pembuat tablet, namanya tableting mesin ya, mesin tablet. Jadi sama mesin yang digunakan adalah alat cetak tablet, tetapi yang membedakannya adalah ukuran punch and die-nya. Nah, di sini kalian lihat apa itu punch and die. Nah, ini adalah alat sebentar. Bisa. Ya. Ya, ini adalah alat punch and die ya. Jadi ini punch pengempak, die ini cetakannya ya. Jadi kita kempah dia, jadi ini cetakannya, terus ini dimampatkan seperti itu dengan tekanan kompresi yang sangat kuat. Sehingga serbuk-serbuk tadi membentuk tablet yang besar.
Nah, nanti tablet yang besar ini ukurannya sekitar 2 sampai 3 sentimeter, ya. Kenapa disebut besar? Karena kan tablet pada umumnya ukurannya kurang lebih paling 1 sentimeter ya, ini ukurannya lebih besar. Nah, membuat tablet yang besar, nanti dari tablet besar itu akan kita hancurkan, gitu. Ini ada yang selanjutnya itu menggunakan, roller, compaction. Jadi roller compaction ini dia serbuknya itu ini kan alatnya nih, serbuknya itu ngalir di sini, ini ada 2 roller, jadi ini serbuknya itu ditekan ditekan gitu ya, ditekan dengan tekanan, kompresi yang cukup kuat. Nah, sehingga nanti setelah jadi, lembaran ya, lembaran dia akan dihancurkan ya, lembaran yang sudah terkompres akan dihancurkan, kemudian nanti akan saring sesuai dengan ukuran mesh yang diinginkan. Nah, ini tadi bayangannya ya. Jadi, anggapannya ini hasil bisa dari hasil kita menggunakan roller compaction ataupun dari mesin tableting, kemudian nanti di-chopping atau di-milling, kita kecilkan. Nah, hasilnya berupa granul tapi masih besar ya, itu dikecilkan lagi sampai ukuran granul yang diinginkan, kemudian nanti akan kita saring ya. Jadi nanti terpisah nih, granul yang lebih besar sama granul yang lebih kecil. Ini ada kayaknya contoh video ini adalah contoh video untuk alat, roller compaction, gimana caranya dia bisa membuat, lembaran yang terkompaksi atau lembaran yang sudah terkompaksi. Ini kan serbuknya dilewatkan, kalau kalian lihat ya, serbuknya dilewatkan alat roller ini ya dari atas, terus akan menjadi lembaran-lembaran yang keras. Menjadi lembaran yang keras, nanti setelah jadi lembaran keras, dia akan di-squeezing atau digiling dihancurkan. Setelah dia nanti dihancurkan, di bawahnya akan menjadi granul. Granul. Dan ini dia ada penyaringnya. Jadi granul yang besar nggak akan lolos ke bawah. Baru ini ditampung. Ini ditampung. Ya, ini cara kita membuat granul dengan metode granulasi kering. Oke, nah pada saat tadi kan ada saat proses pengempaan dengan roller ataupun dengan tableting mesin, itu kan habis itu kita hancurkan. Nah, kita hancurkan, kita milling, jadi akan menghasilkan 3 kriteria 3 kriteria granul. Yang pertama bisa menghasilkan granul yang sangat kasar. Sangat kasarnya artinya ukurannya yang sangat besar, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kalau kita menghasilkan granul yang sangat kasar, ini kita kembalikan lagi ke proses milling, biar ukurannya menjadi lebih halus. Kemudian, nah kalau kita menghasilkan granul atau fraksi granul yang sangat halus, yang terlalu kecil dari ukuran yang kita inginkan, maka kita kembalikan lagi dia granul tersebut ke dalam proses pengempaan. Nah, yang terakhir, kalau granulnya sudah sesuai, maka granul tersebut siap untuk kita lakukan proses selanjutnya. Entah dia jadi produk semi finish ataupun jadi produk yang sudah jadi gitu. Jadi nanti hasil dari pengayakan ketika kita proses milling akan menghasilkan 3 jenis granul ini. Kalau dia terlalu besar berarti kita kecilkan lagi. Kalau dia terlalu halus kita kembalikan ke proses pengempaan. Kalau sudah sesuai, ya udah kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, untuk metode granulasi kering, ini akan menghasilkan granul dengan kriteria bentuknya itu tidak teratur gitu ya. Jadi kalau kalian lihat tadi ya pada saat proses penghancuran, ukurannya tuh nggak teratur tuh. Ada yang besar, ada yang kecil seperti itu ya. Kemudian dia ini tingkat disolusi itu kelarutan, tingkat kelarutannya rendah. Karena menggunakan gaya kompresi yang tinggi untuk menggabungkan serbuk gitu ya. Jadi serbuk-serbuknya ini karena dia terlalu padat sehingga
kelarutannya itu akan berkurang. Ya, saking padatnya dia akan mengurangi, tingkat kelarutan, ya. Nah, granul ini dia memiliki sebentar, granul ini dia memiliki, permeabilitas air yang, rendah, ya karena porositasnya rendah. Nah, ini kalian lihat nih gambar yang saya, lihatkan di slide ya. Jadi ini ada gambar satu yang porosity-nya besar 48% dan porosity-nya rendah 26%. Nah, kriteria serbuk yang dihasilkan oleh kriteria granul yang dihasilkan oleh granulasi kering itu adalah ini seperti yang, ini porositasnya itu, rendah. Porositas rendah itu seperti apa? Pori-pori sela jarak antar partikel di dalam granul itu rapat ya, karena kan dia kita kempak ya, kita gunakan tekanan pengempaan yang kuat sehingga dia jadi rapat. Nah, kalau untuk proses pelarutan, air kan harus masuk nih ke sela-selanya, air kan harus masuk. Karena dia terlalu rapat ya, maka air itu susah untuk masuk, tidak mudah masuk ke dalam struktur granul untuk dia melarutkan si granul ini. Makanya granul yang dihasilkan oleh granulasi kering, ini dia tingkat kelarutannya rendah karena granul yang dihasilkan porositasnya rendah. Porositas rendah itu ini loh, jarak antar partikel. Jarak antar partikel dari granul. Karena dia terlalu rapat, air itu susah untuk menembusnya. Ya, kayak bayangannya gini, kayak kalian lihat kain baju ya, yang menerawang sama yang tidak menerawang. Kalau kain baju yang menerawang, kan berarti kerapatan antar benangnya jarang-jarang ya, sehingga dia mudah ditembus dengan air dan mudah basah. Sedangkan kalau baju misalnya untuk bahan-bahan seperti jaket, kerapatan kainnya itu tinggi, sehingga ketika proses pembasahan itu lebih lama basahnya. Gitu. Nah, itu bayangannya. Jadi kalau hasil granulasi kering ini dia granulnya itu porositasnya rendah. Jadi kerapatannya itu tinggi antar partikel sehingga dia itu susah untuk, air untuk masuk. Jadi dia kelarutannya, kecepatan kelarutannya itu, rendah, ya. Jadi dia lambat untuk melarut. Nah, jadi itu nanti berpengaruhnya di mana? Ya berpengaruh nanti di, bioavailabilitas ya, karena proses pelarutannya atau disolusinya itu lebih lambat, gitu. Ya kayak gini saya contohkan juga kan ini yang porositasnya tinggi, ini porositasnya, rendah ya, jadi rapat sekali, ini yang sedang, dan ini yang, porositasnya tinggi. Jadi, jarak antar partikel ini dia, jauh begitu, sehingga memudahkan air untuk masuk. Kemudian, jadi untuk itu kita dapat menyimpulkan nih bahwa kalau untuk granulasi kering itu hanya dapat kita gunakan untuk serbuk-serbuk yang, tidak dapat kita granulasikan dengan metode granulasi basah gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi, hasil akhirnya dia itu susah untuk kita disolusi ya. Kan ingat kemarin kita nyambung ke biofarmasetika, kalau bahan aktif tidak melarut, maka dia tidak akan bisa diserap, ya. Kalau pelarutannya lambat, maka dia akan lambat untuk diserap. Jadi makanya granulasi kering ini hanya nanti akan kita gunakan kalau zat-zat aktifnya itu tidak bisa kita granulasikan dengan metode granulasi basah. Ini, kemudian selanjutnya adalah metode granulasi basah. Nah, granulasi basah ini metode yang paling sering digunakan ketika kita membuat granul, ya, metode yang paling sering digunakan. Tetapi kerugian dari metode granulasi basah ini adalah, langkah pengerjaannya itu panjang dibandingkan kristalisasi dan metode granulasi kering. Ya, lebih panjang nih langkahnya. Ya otomatis karena langkahnya lebih panjang, itu waktu yang diperlukan juga akan menjadi lebih lama, gitu ya. Jadi kerugian granulasi basah ini dia kerugiannya, prosedurnya panjang.
Nah, bagaimana sih cara kita membuat, granulasi basah? Granulasi basah itu sesuai dengan katanya ya, basah berarti kita akan membasahi serbuk dengan cairan atau suatu larutan untuk membentuk pasta, ya, membentuk pasta sehingga nanti si serbuk-serbuk ini bisa kita kepal, gitu ya. Nah, bagaimana karakteristik cairan yang digunakan untuk proses granulasi basah? Cairan tersebut harus, memiliki semua karakteristik untuk, eksipien gitu ya. Eksipien itu kan karakteristiknya dia harus inert gitu. Nah, kemudian cairan tersebut harus melarutkan serbuk hanya dalam batas tertentu. Jadi cairan yang digunakan untuk membasahi serbuk itu tidak boleh melarutkan serbuknya terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau serbuknya larut banyak, ya akhirnya bukan jadi pasta dong. Jadi dia larutan, gitu. Kemudian, nah jika serbuk larut nih kan akan diperoleh larutan atau suspensi alih-alih pasta, padahal kita mau dia buat dalam bentuk pasta. Kemudian, pelarut, jika pelarut tidak sama sekali dapat melarutkan serbuk, maka, kita tidak dapat memperoleh gaya cairan yang menyatukan partikel-partikel serbuk, gitu. Jadi kalau bahan yang digunakan itu atau cairan yang digunakan itu sama sekali tidak bisa melarutkan serbuk ya dalam jumlah sedikit, maka kita tidak bisa memperoleh gaya cairan ya yang akan menyatukan partikel-partikel tersebut, gitu. Jadi proses granulasi ini bayangannya kayak misalnya kalian bikin adonan kue, tepung-tepung kalian tambahkan telur. Telur itu kan sebagai pengikat. Nah, ini juga sama, jadi kita gabungan serbuk-serbuk, nanti kita tambahkan suatu cairan untuk mengikat, gitu. Nah, evaposi serbuk-serbuk yang tercampur dalam cairan pembasah itu, akan mengkristal kembali setelah kita lakukan proses pengeringan, sehingga dia akan membentuk, granul, gitu. Jadi, kalau mungkin kalian ingat pelajaran kimia gitu ya, ada ikatan tertentu ya, gaya tarik-menarik tertentu antar partikel yang ketika kita tambahkan cairan pembasah, dia bisa saling mengikat satu dengan yang lainnya gitu. Kayak bayangannya aja gini, kalian punya tanah gitu ya, tanah itu serbuk, ketika tanah itu kalian tambahkan air dalam jumlah sedikit gitu ya, itu tanah tersebut akan bisa dikepal menjadi tanah liat gitu. Nah, itulah bayangannya ketika kita menambahkan cairan pembasah dalam serbuk, dia akan membentuk jembatan-jembatan antar partikel, sehingga partikel tersebut bisa, membentuk, granul. Apa aja sih cairan pembasah yang digunakan? Biasanya bisa air, bisa etanol, bisa eee, propanol gitu ya. Terus kalau, kita mau menggunakan air, maka karakteristik serbuknya itu harus sedikit larut dengan air dan kompatibel atau cocok dengan air. Jangan sampai serbuk yang dipakai itu dia nggak cocok dengan air, gitu. Ya kemudian kalau serbuknya ternyata dia sangat larut dalam air, berarti kan nggak boleh ya kalau sangat larut, berarti kita bisa menggunakan larutan air atau simple sirup ya. Larutan air berupa, simple sirup atau sirupus simplex. Ya kalian pernah dengar kan sirupus simplex gitu. Nah bisa kita gunakan, atau kalau misalnya serbuknya tidak larut dalam air, kita bisa menggunakan kosolven. Kosolven ini, pembantu, kelarutan. Atau juga kita bisa gunakan, eee, polimer, larutan polimer, ya. Larutan polimer ini dia bisa, membentuk gaya tarik-menarik antar si, partikel. Ya, jadi perlu kalian ingat bahwa nanti ketika kalian mau memformulasikan tablet gitu ya, kalian ingat, oh, kalian mau bikin granul dengan metode granulasi basah, yang harus dipikirkan adalah cairan pembasahnya itu apa sih karakteristiknya, kalian sesuaikan dengan nanti zat, si zat aktifnya, gitu. Ini sebentar. Oke,
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan, granul? Ada nggak? Tapi jangan tidur ya, siang-siang gini enak banget ya tidur. Ya kalau nggak ada kita lanjut nih. Jadi itu tadi tentang granul, kita lanjut ke tablet ya. Tablet. Oke. Nah, tentang tablet, jadi, kalau granul tadi kita membesarkan ukuran partikel gitu. Nah, kalau ini kita berbicara terkait dengan tablet. Tablet itu produk setelah kita membuat granul, ya. Produk setelah kita membuat granul. Kita lihat dulu tablet ini pengertiannya apa. Tablet itu sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan aktif dan sejumlah eksipien atau bahan tambahan. Ya pasti semua udah tahu lah bentuknya tablet itu gimana ya. Jadi ini tablet. Nah, kalau yang panjang gini biasanya kita sebutnya dengan kaplet. Ini tablet dan ini kaplet. Kaplet ini sebenarnya pengembangan dari bentuk sediaan kapsul gitu. Kayak tablet dan itu kaplet. Nah, jenis-jenis tablet ini ada banyak ya. Eh, Jenis-jenisnya ada banyak gitu. Jadi ada tablet yang digunakan untuk oral ya atau melalui jalur oral itu masuk ke dalam saluran pencernaan ya, kayak, tablet kompres ya, yang tablet biasa ataupun tablet, multiple kompres. Jadi dia dikompresnya berulang gitu. Ada tablet enteric coated tablet, tablet kalut enteric, ada tablet, kunyah. Ada juga tablet yang digunakannya hanya pada rongga mulut gitu, kayak bukal di bagian, antara gusi dan pipi, sublingual itu di bawah lidah, dan juga ada tablet isap yang dia, melarutnya di dalam mulut. Ada juga, tablet, oh salah ini bukan tablet rongga ya, bukan tablet rongga mulut, ada tablet, rongga. Jadi bisa dia tabletnya tuh implan, ya, jadi implan yang dimasukkan di, eee, bawah kulit, ya, itu biasanya seperti obat-obat hormon atau obat KB, ya. Terus ada tablet yang digunakan di vaginal, ada juga tablet yang digunakan pada rektum, ya, atau dubur. Ada juga tablet yang fungsinya sebelum digunakan harus kita larutkan terlebih dahulu, itu namanya tablet, effervescent. Kemudian ada juga tablet yang kita salut ya, kita lakukan penyalutan ya, tablet tanpa penyalut dengan salut gula ataupun dengan salut film. Ada juga tablet yang bisa kita modifikasi kecepatan pelepasannya ya, dia lepas biasa atau lepas lambat atau lepasnya ditunda gitu ya. Ada juga lepasnya yang terkendali gitu. Jadi ada banyak jenis tablet berdasarkan, tujuan-tujuan, penggunaannya. Ini kayaknya ini ada gambar ya. Ini tablet yang tadi saya bilang tablet kompres yang biasa ya. Ini tablet multiple kompres. Jadi tabletnya itu kalau kalian lihat ini 3 kali proses pengempaan. Ya, lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Untuk tablet ini tuh banyak banget kita gunakan atau kita temui di obat-obat flu, ya, obat-obat flu. Itu kan biasanya campuran antara paracetamol, antihistamin, dan dekongestan biasanya. Kenapa dia dipisah gini, ya biasanya satu untuk, estetika kadang-kadang ya, ataupun untuk membedakan, oh ini bagian ini untuk ini, bagian ini untuk zat aktif ini, bagian ini untuk zat aktif ini. Kayak gitu tujuannya biasanya seperti itu. Ini namanya multiple kompres, jadi pengkompresannya berulang kali. Terus kemudian ada tablet salut enteric ya.
biasanya untuk diklofenak ataupun zat-zat yang mungkin dapat mengiritasi pada lambung ya. Jadi enterak itu pelepasannya menghindari daerah, lambung. Tablet kunyah biasanya multivitamin, eee, effervescent ya yang semua mungkin sudah tahu yang ketika kita gunakan kita larutkan dulu di air. Ini tablet implan ya biasanya untuk, hormon, pengaplikasian ditaruh di bawah lapisan kulit. Ini menggunakan alat khusus untuk pemasukannya. Yang terakhir ini tablet salut gula. Ya, tablet salut gula ini biasanya digunakan untuk menutupi baik warna, aroma, atau rasa yang tidak menyenangkan dari si, zat aktif, gitu. Kriteria tablet itu apa sih? Kriteria tablet itu harus mengandung zat aktif ataupun non-aktif, ini maksudnya adalah excipient sesuai dengan persyaratan. Zat aktifnya harus homogen ya, jadi antara tablet satu dan tablet lainnya itu jumlah zat aktifnya harus sama, terus keadaan fisiknya harus kuat terhadap gangguan fisik dan mekanik karena kan, proses tablet kita buat tablet itu dengan kita kempa. Jadi harus kuat terhadap keadaan fisik, terus keseragaman bobot dan penampilan memenuhi persyaratan. Waktu hancur tablet dan waktu kecepatan pelarutannya juga harus memenuhi persyaratan. Kenapa ini harus memenuhi ya, misalnya kayak keseragaman bobot, dan penampilan ini kan kita mau pasti ketika kita mendapatkan tablet itu beratnya harus sama semua. Terus selain itu keseragaman bobot dan keseragaman kandungan juga masuk di sini, itu menandakan keseragaman dosis antar tabletnya. Nah, kalau waktu hancur dan waktu disolusi, ini berhubungan nanti dengan proses biofarmasetika. Ya, jadi tablet itu harus hancur dulu, baru dia bisa terlarut, nanti baru dia bisa terserap dan nanti akan bisa memberikan efek gitu. Bebas dari kerusakan fisik ya. Jadi kita kan nggak mau ya ketika kita menerima tablet, tabletnya sudah copel-copel pada bagian ujungnya. Itu nggak boleh terjadi. Terus stabil ya, baik secara kimia ataupun fisik pada waktu penyimpanan. Terus zat aktif harus lepas secara homogen pada waktu tertentu yang sudah dipersyaratkan. Kemudian memenuhi persyaratan di farmakope. Keuntungan tablet ini karena satu tablet itu bekerjanya pada rute oral ya melalui saluran cerna. Yang mana salur oral ini kan merupakan salah satu rute pemberian yang paling banyak disukai gitu ya, dan lebih mudah pengaplikasiannya. Terus ketepatan dosisnya juga cukup tinggi untuk tablet gitu. Kenapa bisa dikatakan ketepatan dosisnya tablet itu tinggi ya, kalau misalnya saya bandingkan ada tablet dan ada sirup ya. Nah, kalau tablet misalnya nih sama-sama paracetamol nih, kalau tablet kalian makan satu tablet, dosis yang masuk di tubuh kalian tablet paracetamol adalah 500 miligram. Kalau misalnya sirup, aturan pakainya 1 sendok, takar sirup misalnya 50 mili gitu ya, 10 mili, kalau 50 mili, 10 mili. Ketika kalian minum gitu ya, kalian masukkan ke dalam mulut, mungkin saja karena itu kalian melihat penakarnya, kan ada aturan meniskus atas, meniskus bawah, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih sedikit, ketika kalian minum bisa jadi masih tersisa. Jadi ketepatan dosisnya itu tidak seakurat kalau kita bandingkan dengan tablet gitu ya. Jadi makanya dikatakan bahwa tablet ini memiliki ketepatan dosis yang tinggi dibandingkan dengan sediaan yang lainnya. Saya bandingkan tadi dengan sirup. Ya kemudian tablet ini dapat mengandung dosis zat aktif dengan volume yang kecil, sehingga dia memudahkan proses pembuatan, pengemasan, dan pengangkutan. Ya, jadi karena tablet itu kita bisa formulasikan dengan berbagai macam dosis, dosis yang kecil pun yang hitungannya 1 miligram itu juga bisa kita buat dalam bentuk sediaan tablet. Terus pengemasannya itu lebih gampang gitu ya. Proses pengangkutannya juga dia lebih gampang gitu. Ya, bayangkan aja kita ngangkut 1.000 tablet gitu ya, dan mengangkut 1.000 botol sirup gitu.
pasti akan lebih susah kita ngangkut 1.000 botol sirup karena kan volumenya lebih besar dibandingkan kita ngangkut 1.000 tablet gitu ya. Jadi makanya tablet ini lebih apa ya, lebih efisien lah, efektif lah kalau kita angkut-angkut itu lebih mudah. Makanya di pasaran itu lebih banyak kita membuat sediaannya dalam bentuk tablet. Kemudian tablet itu sediaan yang kering ya. Nah, karena sehingga zat aktif ini cenderung lebih stabil gitu ya. Jadi banyak nih zat-zat aktif yang ketika adanya air itu dia bisa terhidrolisis atau terurai secara kimia. Jadi karena kita buatnya dalam bentuk tablet, dia kering, jadi itu cenderung lebih stabil. Kemudian keuntungannya lagi cocok nih untuk zat aktif yang, sukar larut di dalam air, ya. Jadi ada zat aktif nih yang susah sekali larut dalam air, ya udah kita buat dalam bentuk tablet aja gitu, ngapain kita susah-susah buat dalam bentuk larutan gitu ya. Terus kemudian, zat aktif yang rasanya nggak enak itu bisa berkurang ketika kita buat dalam bentuk tablet ya, terutama tablet yang langsung ditelan gitu ya, dibandingkan dengan kita buat dalam bentuk, sirup ya. Kalau bentuk sirup itu biarpun kita tambah pemanis, perasa, itu pasti masih ada rasa getir. Sedangkan kalau tablet ya, selama tabletnya itu adalah tablet yang telan, maka rasa pahit itu tidak akan terasa. Terus pemberian tanda pengenal produk atau etiketnya itu yang paling mudah dan murah gitu ya. Kemudian paling mudah ditelan ya, kebanyakan mayoritas itu mudah sekali menelan tablet karena nggak ada bau, nggak ada rasa gitu ya. Dibandingkan menelan obat dalam bentuk, misalnya serbuk ya, ataupun menelan obat dalam bentuk cairan. Memang ada sebagian kecil yang nggak bisa menelan tablet gitu ya, tapi, mayoritas itu lebih mudah untuk kita menelan tablet. Terus untuk pelepasan zat aktif dalam tabletnya ya, dalam tablet itu bisa kita atur. Ya kita mau lepasnya normal, kita mau tunda pelepasannya gitu ya. Oh kita mau tablet ini, kita tunda nih pelepasannya, jadi lepasnya dalam waktu 3 jam, kita tunda dalam waktu 4 jam itu bisa kita atur. Ataupun kita mau lepasnya dia lambat gitu ya. Jadi lepasnya perlahan gitu, misalnya kayak metformin, ada yang 3 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, yang 1 kali sehari itu pelepasannya lambat, kita atur pelepasannya perlahan, itu bisa kita modifikasi. Ataupun lepasnya terkendali ya, kita mau lepasnya dia hanya di, kita mau lepasnya dia di lambung kah, kita mau tablet itu zat aktifnya lepas di usus halus, ataupun kita bisa modifikasi, kita mau si zat aktif tablet ini lepasnya di kolon gitu. Jadi dia waktu di lambung tidak rusak, di usus halus nggak rusak, di kolon dia baru bisa lepas gitu. Jadi kita bisa atur nih kita mau lepaskannya si zat aktifnya itu di mana. Kemudian ada juga kita bisa salut ya. Salut tadi itu maksudnya di tablet kita tambahkan lapisan tambahan pada permukaannya. Tujuannya bisa untuk supaya zat aktifnya lebih stabil, untuk menutupi aroma ataupun rasa yang kurang enak, ataupun juga untuk terapi lokal, ya misalnya kayak salut enterik. Terus produksinya itu biayanya rendah ya, lebih rendah daripada produksi sediaan yang lain. Terus kemudian produksinya itu juga cepat, sederhana, dan dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak gitu. Terus kemudian, tablet itu mempunyai apa ya, eee, sifat yang paling stabil, ya baik secara kimia. Kenapa? Karena dia kan campurannya fisik ya. Secara fisik berarti kemungkinan interaksi antara gugus-gugus atau struktur kimia dari bahan-bahan itu kecil, karena dia hanya tercampur secara fisik. Secara mekanik pun dia lebih stabil, ya karena tablet itu bentuknya kecil, proses pengempaan yang kuat gitu, ada pengujian-pengujiannya secara mekanik dia tuh stabil untuk kita angkut kemana mana. Secara mikrobiologi juga dia stabil. Ya, jadi kemungkinan tablet untuk ditumbuhi oleh mikroba itu cukup kecil, ya, karena tablet itu bentuk sediaan yang kering. Jadi kontaminasi mikroba itu lebih rendah untuk tablet.
Nah, kemudian kalau kerugiannya mungkin sudah tahu ya, untuk orang-orang yang dalam keadaan tidak sadar, itu nggak bisa kita paksa untuk menelan tablet. Atau dalam keadaan yang orang sedang mual muntah, itu nggak bisa kita paksa untuk menelan tablet, gitu. Nah, dari segi formulasi, ini tablet itu cukup rumit gitu ya. Kalau dari segi formulasinya, kerugiannya itu cukup rumit. Karena beberapa zat aktif itu akan susah untuk dikempah. Adapun juga ada zat aktif yang susah untuk kita basahi, ya, kita basahi untuk membuat tablet. Ataupun ada zat-zat aktif yang rasanya kurang enak atau berbau yang tidak menyenangkan, ataupun zat aktif yang tidak stabil pada kelembapan udara. Kelembapan udara ataupun dengan keadaan adanya oksigen gitu ya, itu akan sulit, kita treatment ketika kita memformulasikan tablet gitu. Nah, nanti ini, ketika kalian mau mendesain tablet, apa saja yang harus dilakukan adalah kita itu pertama ketika kita sudah tahu kita mau buat tablet untuk zat aktif apa, kita melakukan screening eksipien, ya kita lakukan pemilihan zat tambahannya. Terus kemudian kita lakukan eksperimen, ya, kita lakukan eksperimen, ini sudah cocok belum zat tambahannya gitu. Setelah kita lakukan eksperimen, setelah kita menemukan zat-zat tambahan yang tepat untuk dibuat, maka kita bisa lakukan optimasi. Optimasi, terus kita lakukan penetapan jumlahnya, ya, penetapan jumlahnya ketika kita sudah buat jumlah yang cukup banyak gitu, baru ada melakukan studi biopabilitas, ketersediaan hayatinya di dalam tubuh. Baru ada uji kita pengembangan uji stabilitas, sama terakhir kita validasi semua data-data yang kita dapatkan. Nah, untuk pengembangan jenis sediaan ini, itu hampir berlaku pada semua jenis sediaan farmasi gitu ya. Jadi kita pilih dulu bahan tambahannya, kita eksperimen, kita buat prototipe dulu, kita optimasi, kita lakukan penetapan jumlah eksipien yang digunakan, baru kita lakukan evaluasi, kita uji stabilitasnya, baru yang terakhir kita validasi data-data yang kita dapatkan sehingga nanti kita bisa memproduksi tablet ataupun bentuk sediaan produk farmasi dalam jumlah yang lebih banyak. Bagaimana kita memilih eksipien ya, eksipien, untuk, tablet nih ya, berdasarkan pertama kita praformulasi, praformulasi itu atau preformulasi kita lakukan formulasi di laboratorium, kita uji kita coba satu-satu gitu. Adapun kemudian pertimbangan secara medis ya, pertimbangan secara medisnya ini apakah dia akan, mempengaruhi nih pelepasannya, pelepasannya seperti apa, sesuai nggak kita kalau mau buat tablet lepas lambat berarti eksipiannya menyesuaikan, gitu. Kemudian dari segi, pasar tersedia nggak banyak di pasaran, seperti itu ya. Segi ekonomi gitu, harganya murah atau mahal, karena itu kan akan menentukan biaya produksi ya, dari segi ekonomi, ataupun nanti dari kualitasnya, kualitas dari si eksipien itu. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang ketika kita memformulasikan sediaan tablet itu akan, menjadi pertimbangan kita memilih eksipien. Makanya di pasaran pun kalau kalian lihat harga tablet dengan tablet obat ya, dengan satu zat aktif yang sama, tapi harganya itu bisa berbeda-beda. Dari yang sangat murah, yang seharga satu bijinya itu cuma Rp300, sampai yang satu bijinya itu bisa sampai 10.000 satu gitu. Bayangkan aja paracetamol dari harga yang 1 kepingnya cuman berapa ribu, ada sampai yang puluhan ribu. Ya ini karena kemungkinan besar dari pembedanya itu dari eksipien-eksipien yang digunakan. Ya jadi nanti ini bisa kalian baca ya, terkait, pemilihan si eksipien itu. Ya, oke. Nah ini adalah komponen, ya jadi apa saja sih formula yang bahan yang kita gunakan ketika kita membuat tablet. Jadi tablet itu ada terdiri dari zat aktif dan eksipien atau zat tambahan, ya. Nah, zat aktifnya bisa efeknya lokal, ya, ataupun berefek sistemik. Efek lokal itu kayak apa? Misalnya kayak contohnya antasida, ya dia berefek lokal pada bagian lambung, seperti itu. Ada juga obat-obat yang berefek sistemik gitu.
Sistemik kayak misalnya obat demam, diabetes, hipertensi, itu kan sistemik. Ya, kemudian ada juga eksipien. Eksipien atau zat tambahan yang digunakan dalam formulasi sediaan tablet itu ada namanya diluent, pengisi, gitu ya, ada binder, pengikat, disintegrator atau penghancur, terus kemudian ada bahan-bahan pelincir ya, kayak lubrikan, anti aderen, ada glidan, ya nanti akan dijelaskan satu-satu, ada pewarna. Jadi kalau kalian lihat tablet itu kadang-kadang ada yang hanya putih, ada yang warnanya warna-warni gitu ya. Terus kemudian pemanis ataupun pewangi kadang-kadang juga digunakan ya. Pemanis pewangi itu biasanya untuk ya meningkatkan estetika dan penerimaan oleh pasien gitu ya. Ya jadi ini adalah susunan formula ketika kita mau membuat, tablet. Nah, kita bahas satu-satu nih. Pengisi. Pengisi itu apa? Fungsinya pengisi atau diluent, itu dia meningkatkan volume tablet agar bisa dikempa. Nah, maksudnya gimana volumenya ditingkatkan? Kalian kan tahu ya kayak ada CTM, dosisnya itu per tabletnya 4 miligram. Nah, kalau mungkin kalian pernah praktek di lab, 4 miligram itu kan sangat sedikit ya, dan nggak mungkin kita bisa bentuk dia dalam bentuk tablet. Jadi supaya tabletnya itu bisa dikempa, kita tambahkanlah dia bahan pengisi, agar volume tablet itu bisa kita kempa, ya. Ataupun juga bisa pengisi untuk tablet yang dikunyah, ya. Tablet kunyah kita kasih pengisi, supaya dia mempunyai rasa yang, lebih baik gitu. Nah, contohnya apa? Ada laktosa, contohnya laktosa, amilum, mannitol gitu, ada sukrosa. Jadi ada turunan-turunan gula ataupun turunan-turunan dari, amilum. Ya, itu biasa digunakan sebagai pengisi. Kemudian ada namanya binder atau pengikat. Nah, pengikat ini itu digunakan untuk menambah daya kohesi atau daya tarik antar serbuk membentuk granul menjadi tablet gitu. Jadi, pengikat ini adalah bahan yang biasa kita gunakan untuk supaya serbuk-serbuk tadi bisa berubah menjadi bentuk granul atau meningkatkan daya tarik antar serbuk. Contohnya apa? Kayak gelatin, teragakan, sukrosa ya, kayak tadi saya contohkan ada simple sirup kan dari sukrosa, ada glukosa, ada amilum ya, amilum, kekanji gitu, itu bisa kita buat menjadi pasta, nanti bisa sebagai pengikat ya, ataupun beberapa polimer ya, polimer tadi kan ada larutan polimer ya, seperti eudragit, PVP, HPMC, hidropropil metil selulosa, atau HPC, hidroksipropil selulosa, itu dia bisa kita gunakan sebagai pengikat. Jadi menambah daya tarik-menarik antar serbuk, sehingga nanti kita mudah bikin dia dalam bentuk granul, lalu kita kempa menjadi, tablet. Kemudian ada penghancur, ya. Penghancur ini adalah, bahan yang memfasilitasi supaya tablet itu bisa pecah pada saat kita gunakan. Ya, jadi ketika tablet masuk ke dalam saluran cerna, nah itu dia pecahnya gara-gara apa? Karena adanya bahan penghancur. Jadi bahan penghancur ini krusial fungsinya supaya dia bisa, menghancurkan tablet ketika nanti kita gunakan. Contoh bahannya seperti apa? Ada turunan amilum biasanya. Ya, turunan amilum, atau starch itu biasa digunakan untuk penghancur, tablet. Terus ada lagi, ada namanya pelincir. Pelincir salah satu contohnya ada lubrikan. Lubrikan ini dia itu fungsinya mengurangi gesekan granul
dengan lubang tempat cetakan selama proses pengempaan, kompresi, dan proses pengeluaran. Ya, jadi kan, tablet itu kan dia bisa jadi bentuk tablet setelah kita kempa ya, kita kompresi gitu kan, kita kompresi dengan tekanan yang kuat. Nah, fungsinya lubrikan ini ya, fungsinya lubrikan ini, dia itu mengurangi gaya gesek granul dengan tempat cetakannya. Supaya apa? Supaya tablet yang dihasilkan itu nggak rusak daerah pinggirannya. Kayak gini deh, kalian kalau misalnya kayak bikin kue, ditaruh di cetakan, itu biasanya bagian pinggirnya itu dikasih sesuatu supaya kue itu nggak lengket di cetakannya. Nah, itulah fungsi si lubrikan. Supaya tablet itu, gesekannya dengan cetakannya itu lebih kecil ya, berkurang sehingga tabletnya nggak rusak ketika nanti proses ketika dikempa dan dia dikeluarkan dari cetakannya, si, die-nya. Kalau cetakan tablet itu namanya die. Kalau punch itu pengempanya, punch itu ada 2, ada atas dan ada bawah, terus ada cetakannya namanya die. Jadi, lubrikan itu, mengurangi reduksi, gaya gesekan supaya nanti si tabletnya mudah untuk dikeluarkan dan dia tidak rusak. Bahan-bahannya ada yang lubrikan yang larut air, ada yang tidak larut dengan air. Umumnya biasanya kita gunakan MG stearat, talkum, asam stearat itu umum digunakan untuk sebagai lubrikan. Ada juga namanya anti aderen ya. Nah, anti aderen itu dia mencegah lengketnya tablet pada punch and die gitu. Kemudian, Glidan memperbaiki, aliran granul. Jadi intinya bahan-bahan pelincir ini yang mempermudah mempermudah, pelepasan tablet atau memperbaiki aliran dari granul ya. Kayak Glidan ini, memperbaiki aliran dari granul. Maksudnya gimana? Kan granul sudah memperbaiki daya alir dari serbuk. Jadi kan ketika kita mau mencetak tablet, ini cetakan itu ada namanya hopper. Hopper itu kayak corong ya, corong yang nanti untuk mengalirkan si granul ke dalam pencetak. Nah, hopper ini supaya granulnya lebih cepat mulus ngalirannya, biasanya kita lapisin dengan glidan gitu. Nanti ada dilihatkan alat cetak tablet kayaknya di sini ada. Pewarna, kalau pewarna, biasanya untuk identifikasi ya. Jadi sering nih kita dengar, kayak, alat, hormon, obat-obat hormon, KB gitu ya. Biasanya dia warnanya dikasih warna pink karena, karena umumnya penggunanya adalah wanita gitu ya, untuk identifikasi. Terus kadang-kadang juga, beberapa industri farmasi itu dia memberikan warna spesifik eee, pada tabletnya. Misalnya kayak obat mah, itu warnanya dia kasih warna hijau, seperti itu ya. Jadi untuk identifikasi. Ataupun juga kadang-kadang untuk, estetika ya, estetika estetika supaya ya warnanya cantik aja gitu ya. Kadang-kadang sering banget nih kejadian di apotik, mau beli ini dong obat yang obatnya warna pink, yang warna hijau gitu, atau yang warna biru gitu ya. Jadi bisa jadi salah satu, identitas dari suatu tablet gitu. Bahan pewarnanya ini persyaratannya ingat FDNC ya. FDNC ini, Food, Drug, and Cosmetic, ada juga, jadi ini pewarnanya bisa digunakan untuk makanan, obat, atau kosmetik. Ada juga DNC, DNC itu Drug and Cosmetic, jadi pewarnanya hanya bisa digunakan untuk obat dan kosmetik. Ada juga yang logonya hanya C, jadi misalnya DNC 10 berapa gitu. Jadi misalnya kalau kalian mungkin lihat di kemasan-kemasan kayak kosmetik dekoratif gitu ya. Kalau kalian lihat pewarna, kalau dia labelnya DNC, DC gitu ya, FDNC itu berarti adalah pewarna, jenis pewarna yang digunakan. Terus kemudian sama pewangi dan pemanis untuk nilai estetika sama identitas. Jadi tidak wajib digunakan gitu ya, tidak wajib digunakan tapi boleh digunakan gitu. Nah, ini saya mau kasih kalian tugas ya. Jadi nanti tugas ini bisa menunjang kalian ketika nanti kita, praktikum produk farmasi 2.
Jadi tugasnya dikerjakan per individu, ditulis tangan, cari masing-masing 10 bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan eksipien tablet. Yang tadi kan jenis-jenisnya ada tuh, pengisi, pengikat. Nah, masing-masingnya itu kalian cari masing-masing 10 bahan. Misalnya pengisi, laktosa, amilum gitu. Kalian cari masing-masing 10 bahan, kalian tulis tangan ya, kalian tulis tangan, nanti dikumpulkannya minggu depan ya, 1 jam sebelum pertemuan selanjutnya ya, lebih cepat lebih baik katanya. Nanti dikoordinir oleh cutting dikirimkan ke email saya, gitu. Jadi nanti kalian setidaknya buka-bukalah itu Hope gitu ya, lihat apa saja sih bahan-bahan yang digunakan atau eksipien yang digunakan untuk tablet. Jadi nanti pada saat kalian masuk ke praktikum, itu kan nanti akan saya keluarkan nih, kalian mau bikin tablet apa. Jadi kalian setidaknya sudah punya catatan, "Oh, ini bahan tambahannya, bindernya saya bisa pakai ini, pengisinya saya bisa pakai ini," gitu. Jadi saya suruh kalian cari dulu dari sekarang. Jadi, masing-masing 10 bahan. Ya, oke. Ini tadi sudah. Nah, ini kita masuk ke metode pembuatan tablet ya. Jadi mirip ya kayak tadi di proses granulasi, metode pembuatan tablet ada granulasi basah, ada granulasi kering. Nah, yang terakhir yang berbeda ada namanya kempah langsung. Jadi ada tiga metode pembuatan tablet, granulasi basah, kering, dan kempah langsung. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Ini untuk granulasi basah. Sesuai dengan namanya, granulasi basah berarti nanti kita membuat granulnya dengan metode granulasi basah. Apa saja? Nah, apa saja prosesnya? Ini dari zat aktif ya. Zat aktif ini biasanya kita haluskan dulu ya. Ya, ada kadang-kadang kita lakukan pengecilan ukuran partikel, kita grinding. Kemudian kita mixing nih, masukkan zat aktif dan masukkan si zat tambahan. Kita blending atau kita campur. Nah, setelah kita campur, ini kita masukkan dia ke wadah ini, baru kita tambahkan cairan pengikat atau cairan pengikat untuk granulasi basah. Campur di sini, jadi dia aglomerat ya, teragregasi kan, yang awalnya serbuk, serbuknya kemudian ketika dibasahi dia bisa dikepal gitu. Jadi satu adonan yang kalis gitu. Nah, setelah itu si aglomerat ini nanti kita saving atau kita lakukan pengecilan ukuran partikel. Kita kecilkan ukuran partikelnya jadi aglomerat yang besar gitu ya. Jadi kita kecilkan ukurannya, biasanya kita saving. Jadi dia granul-granul ya, granul-granul yang lebih kecil dari hasil ini. Kemudian karena ini tadi basah, kita lakukan proses pengeringan. Pengeringannya biasanya pakai apa? Biasanya pakai oven. Nah, kita lakukan pengeringan. Nah, kemudian setelah lakukan pengeringan, dapatlah kita granul. Nanti granul ini kita evaluasi dulu karakteristiknya sudah sesuai atau belum. Ya, nanti akan dijelaskan apa saja sih karakteristik atau evaluasinya. Setelah dia kita karakteristik, kita lakukan lagi penambahan bahan-bahan seperti lubrikan. Ya, jadi kalau dalam proses granulasi basah itu ada namanya granulasi basah dalam pembuatan tablet, ada namanya bahan tambahan fase dalam dan bahan tambahan fase luar. Nah, bahan tambahan fase dalam ini yang ditambahkan sebelum kita buat dia dalam bentuk granul. Isinya ada apa aja? Biasanya isinya adalah zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, dan bahan penghancur. Ya. Nah, itu biasanya kita tambahkan di fase dalam, baru kita tambahkan cairan pengikat jadi granul. Nah, setelah jadi granul, kita tambahkan lagi dengan bahan fase luar. Ya, fase luar ini adalah biasanya pelincir, ada lubrikan, ada anti aderen, ada glidan. Ya, kita tambahkan di
fase luar. Dan kadang-kadang juga kita bisa tambahkan bahan penghancur juga di fase luar. Nah, setelah di-mixing lagi, setelah, homogen baru kita kompresi, kita kempah, gitu. Kempah dan jadi tablet, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan 2 metode lainnya, jadi kan pembuatan tablet itu ada metode granulasi basah, granulasi kering, kempah langsung. Granulasi basah ini yang prosesnya paling panjang, karena kita harus bikin granul dulu, baru kita bisa kita kempah, ya. Nah, kalau dalam metode granulasi basah, ini kalau kalian lihat, ini ada kita tambahkan cairan liquid ya, untuk kita bisa buat granul. Berarti karakteristik zat aktif yang digunakan itu harus bisa stabil dengan adanya air, ya kan? Oke, kemudian, kalau, selanjutnya ketika kita buat granulasi basah, itu ada proses pengeringan. Nah, proses pengeringan itu kan biasanya menggunakan panas atau suhu yang cukup tinggi. Maka, bahan aktif yang bisa digunakan untuk metode granulasi basah adalah bahan-bahan yang tahan dengan pemanasan, ya. Stabil dengan air dan tahan dengan pemanasan. Itu kriteria utama ketika kita mau memilih metode pembuatan tablet dengan cara granulasi basah. Bahan aktifnya harus tahan dengan pemanasan dan stabil dengan adanya air. Ya, ini, gambaran ya, gambaran pembuatan, tablet dengan metode granulasi basah. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, jadi ini ada zat aktif, ada pengisi, ada pengikat gitu ya. Terus ada pengisi di sini dan juga di sini pengisinya kalau nggak salah dia barengan juga sebagai penghancur. Nah, ini dicampurkan nih serbuk-serbuk. Nah, pengikat ini kita biasanya kita tambahkan air yang membentuk pasta. Jadi ini serbuk tadi dicampurkan, cairan pengikat dituang. Nah, di sini dia menggunakan pewarna gitu ya. Dia aduk sampai dia dapatkan bongkahan aglomerat yang besar gitu ya. Jadi dari serbuk bisa menjadi adonan. Nah, kemudian proses, shaping saya bilang tadi pengecilan ukuran partikel, ini dari adonan ini itu kita, ayak ya, kita shaping ya, kita apa ya, kita serut gitu menggunakan pengayak. Nah, ini jadi ukuran yang lebih kecil. Nah, karena ini tadi kita menggunakan air ya, menggunakan cairan, maka kan ini akan lembab ya, basah ya. Jadi kita keringkan dulu menggunakan oven. Ya, pada suhu tertentu dengan waktu tertentu, hasilnya ini dia jadi granul yang sudah kering. Nah, setelah jadi granul kering, kita tambahkan lagi fase luar. Ya kan tadi fase dalam, ini fase luar. Fase luarnya ada yang pelincir tadi, lubrikan, antiadheren, dan glidan kita tambahkan. Kita campur, ya, kita campur, campur, baru kemudian nanti dicetak menjadi tablet gitu ya. Jadi kalau kalian bayangkan proses pembuatan tablet kalau kita di laboratorium kayak kita buat adonan kue lah sebenarnya. Mirip gitu kita buat adonan kue seperti itu. Ya, ini pengertiannya ya, menggunakan larutan pengikat yang akan membentuk granul. Nah, keuntungan kerugiannya ya, eee, keuntungannya dengan kita tambahkan bahan pengikat itu meningkatkan, daya tarik menarik ya antar partikel serbuk yang dicampur dan meningkatkan, kompaktibilitas. Jadi serbuknya lebih kompak gitu atau kalis gitu ya, dia bisa nyatu sehingga nanti tekanan kompresi ketika kita mau tekan dia menjadi tablet itu tekanannya itu lebih rendah. Sehingga dari segi penggunaan alat, mesinnya akan lebih awet. Terus untuk bahan obat dengan dosis besar, sifat alir yang jelek,
kompaktibilitas yang jelek, maka dibuat dengan metode granulasi basah ini akan memperbaiki sifat-sifatnya ini. Terus distribusi bahan obat dosis rendah dan zat warna itu lebih homogen. Jadi kalau kita mau menggunakan pewarna, itu cocok sekali kita gunakan dengan granulasi basah supaya pewarnanya bisa tercampur merata. Ataupun obat-obat yang dosisnya lebih dosis-dosis rendah. Terus kemungkinan terjadi segregasi kecil ya. Terus, laju disolusi itu dapat kita tingkatkan, jadi kita bisa mempercepat nih, mempercepat proses, pelarutannya dengan kita memilih bahan pengikat yang tepat gitu. Kalau kekurangannya, mahal, mahal dari segi alatnya, ya kan prosesnya cukup panjang ya, berarti alat yang digunakan cukup banyak, ruangan yang dibutuhkan juga lebih besar karena prosesnya yang panjang, energinya lebih besar, lebih banyak digunakan, terus tenaganya juga lebih banyak ya, atau operator yang bekerja itu lebih banyak. Terus untuk bahan obat yang peka terhadap kelembapan, ya ini juga nggak susah, terus kemudian kemungkinan bisa terjadi migrasi dari bahan obat atau pewarna yang larut dalam pengikat ya. Kan pengikat kita biasanya kita tambahkan cairan. Terus mungkin juga ada pelarut yang dapat meningkatkan masalah inkompatibilitas atau ketidak tercampuran. Ya, jadi itu kekurangan dari metode granulasi basah. Nah, tadi di granulasi basah tadi kan ada tahapan drying ya. Kalau kita lihat di sini, nah, ini kan dia pakai oven, dia keringkan atau di sini tahap drying. Nah, apa saja yang diperhatikan pada tahap pengeringan, itu kita harus mengendalikan, suhu ya, jangan terlalu panas gitu. Waktunya juga kita harus lihat ya, supaya tidak menghasilkan granul yang terlalu kering, karena kalau terlalu kering dia akan rapuh, mudah hancur. Luas permukaannya dan stabilitas zat aktifnya, ya. Zat aktifnya stabil nggak nih kalau di suhu yang kita atur untuk mengeringkan, gitu. Nah, ini alat pengering yang biasa digunakan. Jadi yang konvensional kayak oven ataupun ini namanya, spray drying ya. Jadi ini menggunakan, panas statis gitu ya. Jadi di dalam ruangan ini, kalau ini uap panas itu disemburkan ke sekeliling alat gitu. Beda mekanisme alatnya, tapi tujuannya sama-sama untuk mengeringkan dan sama-sama menggunakan, udara panas. Nah, kita masuk ke granulasi kering. Nah, kalau kalian lihat tadi dibandingkan granulasi basah, granulasi kering ini dia lebih, sedikit tahapannya. Berkurangnya di mana? Karena di granulasi kering kita tidak menggunakan cairan, sehingga tidak ada proses pengeringan. Ya, jadi sama bahan obat nanti kita campurkan dengan eksipien, eksipien fase dalam, dilakukan proses, pengempaan ya, ini kan menggunakan roller compaction, terus kemudian kita hancurkan jadi granul, baru kita tambahkan fase luar, baru kita kempa. Jadi secara umum tahapan granulasi basah dan kering ini sama, cuman bedanya kalau granulasi basah itu ada penambahan cairan pengikat dan pengering, pengeringan yang menggunakan oven, kalau di granulasi kering kan karena nggak ada cairan, berarti otomatis tidak ada proses pemanasan, gitu. Dia hanya membuat granul dengan cara pengempaan menggunakan roller compaction. Ini yang tadi yang dijelaskan pada saat proses granulasi. Kurang lebih sama prosesnya. Keuntungan. Nah, keuntungan untuk metode granulasi kering ini, perpindahan warna atau pelarutan obat di bahan cairan pengikat itu tidak terjadi, karena kan dia tidak menggunakan cairan, atau cairan pengikat ya. Terus kemudian, meningkatkan disintegrasi dari tablet, terus kemudian dia sesuai untuk bahan-bahan yang peka terhadap kelembapan ya, atau bahan-bahan yang peka terhadap kelembapan dengan adanya air gitu ya, dan juga bahan yang tidak tahan panas. Jadi kalau kalian menemukan, oh
dari karakteristik zat aktif, pemberiannya ternyata dia tidak stabil nih pada suhu, panas gitu ya, tidak stabil dengan adanya kelembapan air gitu, maka, metode yang bisa dipilih adalah dengan metode granulasi kering ya. Ingat aja kata kuncinya, granulasi kering tidak menggunakan cairan dan tidak menggunakan panas, berarti cocok untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas dan rusak dengan adanya kelembapan. Kalau kekurangannya menimbulkan debu, ya, karena kan dia pencampuran serbuk-serbuk kering, jadi menimbulkan debu, memperbesar kemungkinan terjadinya kontaminasi silang. Terus distribusi warna itu tidak homogen, ya, karena warnanya tidak melalui proses pelarutan terlebih dahulu, terus mesin yang digunakan juga harus khusus, gitu. Mesin apa, mesin pencetaknya yang harus heavy duty. Kenapa? Karena kalau dengan metode granulasi kering, ini tekanan pengempaan untuk menjadi tablet, ini tekanannya harus kuat. Jadi mesinnya juga harus khusus, gitu. Nah, kita masuk ke yang metode terakhir, yang Kempa langsung, ya. Jadi kalau Kempa langsung ini, eee, paling apa ya, paling pendek lah, paling paling simpel caranya untuk kita buat tablet gitu ya. Jadi kalau Kempa langsung sesuai dengan namanya, serbuknya dicampur ya, zat aktif, bahan tambahan ini dicampur, di-blend atau di-mixing, setelah di-mixing langsung kita Kempa dan jadilah tablet gitu. Jadi Kempa langsung ini di antara 2 metode sebelumnya, ini adalah cara yang paling simpel. Karena kita cukup nyampurkan serbuk, serbuknya tercampur, langsung kita Kempa. Itu adalah metode Kempa langsung. Nah, metode Kempa langsung ini, terjadi ketika kita menemukan nih bahan-bahan eksipien baru yang kita bisa membuat tablet itu bisa langsung dikempa gitu. Jadi dengan kata lain bahwa metode Kempa langsung ini kita membutuhkan eksipien yang khusus gitu. Jadi eksipien-eksipien yang biasa digunakan di granulasi basah dan di granulasi kering, ini kemungkinan besar tidak bisa digunakan di metode Kempa langsung. Ya, jadi ada bahan-bahan khusus yang digunakan. Ya, jadi metode Kempa langsung itu sederhana, ekonomis ya, karena cepat ya, karena cuma dicampur langsung dikempa, mengurangi waktu, ongkosnya, tahapannya lebih pendek gitu. Alat yang digunakan juga lebih sedikit, hanya perlu alat pencampur dan pengempa gitu. Terus, kualitas tablet juga terjamin karena, tidak menggunakan cairan ataupun tidak menggunakan panas. Sebenarnya ini mirip dengan granulasi kering ya, jadi dia tidak ada air atau tidak ada menggunakan panas. Terus dapat digunakan untuk bahan aktif yang tidak tahan panas dan tidak tahan lembab. Terus kemudian waktu hancur dan waktu disolusinya cukup baik. Ya jadi mirip dengan granulasi kering, tapi dia punya keunggulan, waktu hancurnya dan waktu disolusinya itu lebih baik daripada si, granulasi kering ataupun granulasi basah, itu keuntungannya. Nah tapi ada kerugiannya, kerugiannya tuh untuk obat-obat atau zat aktif dengan dosis yang besar dan dia voluminous, mempunyai karakteristik kompaktibilitas ya. Kompaktibilitas itu, ketercampuran yang jelek, sifat alirnya juga jelek, maka dia akan sulit untuk kita cetak langsung. Ya, terus kemudian, sifat fisik, serbuk yang halus dan tidak punya kompresibilitas. Kompresibilitas ini daya untuk dikempah dan daya alir yang jelek itu juga susah untuk kita kempah langsung. Nah, karena tadi saya bilang tuh di awal, kalau metode kempah langsung nih eksipiennya khusus. Karena eksipiennya yang digunakan khusus, itu harganya cenderung mahal, ya. Jadi memang prosesnya cepat, tapi eksipiennya yang digunakan khusus untuk kempah langsung dan harganya, mahal. Untuk
proses pencampuran, itu kemungkinan bahan-bahan serbuk-serbuk antara zat aktif atau eksipien itu akan sulit dicampur. Karena partikel ini, punya muatan statik permukaan. Jadi, ketika dia ukurannya juga nggak seragam, maka proses pencampuran ini dia akan, menjadi sulit. Jadi susah kita dapatkan campuran yang homogen. Jadi kalau mau menggunakan metode gempa langsung berarti harus dipastikan nih, proses mixing-nya harus benar-benar menghasilkan campuran yang homogen. Optimasinya cukup panjang. Terus pewarnaan juga biasanya kurang merata. Jadi kalau tabletnya mau diwarnain itu biasanya juga, kurang merata gitu ya. Karena kan pewarnanya tidak dalam bentuk cairan, pewarnanya dalam bentuk, serbuk gitu ya. Jadi, pewarnaan biasanya kurang merata. Ya, jadi, metode pembuatan tablet dengan kempal langsung atau cetak langsung ini mudah dalam proses pembuatannya. Tapi konsekuensinya adalah eksipiennya itu harus memiliki sifat-sifat yang baik, terutama pengisi dan pengikat ya. Karena itu umumnya harganya mahal gitu. Jadi konsekuensinya metodenya mudah, tinggal aduk dan kepa, tetapi bahan penunjangnya itu mahal, khusus dan mahal. Itu konsekuensinya. Jadi ya ada dari masing-masing metode pembuatan tablet nih ibaratnya ada plus minusnya lah. Mau yang bahannya murah, hasilnya bagus, granulasi basah gitu ya, tetapi prosesnya cukup panjang. Mau yang cepat, tapi karakteristiknya harus diperhatikan benar-benar baik zat aktif ataupun zat tambahannya misalnya untuk si kempal langsung, ya. Jadi ini nih hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya nanti kalian mau bikin tablet dengan metode kempal langsung ya. Daya kompresibilitasnya itu daya ketika dia dikompres, dilakukan pengempaan, alirannya, ukuran partikelnya, kadar air, kerapatan serbuk, inkompatibilitas, kelarutannya dalam saluran cerna, stabilitas, harga, ya, dan juga harus disetujui pemerintah. Maksudnya apa? Karena kan eksipien-eksipien yang digunakan untuk kempal langsung ini kan eksipien-eksipien dengan turunan apa, jenis-jenis terbaru ya. Jadi itu, harus memang disetujui dulu oleh pemerintah, gitu. Nah, ini contoh pengisi pengikat yang digunakan untuk, metode kempal langsung, ya. Jadi untuk metode kempal langsung ini beberapa jenis pengisi pengikat yang digunakan. Ini tadi ya, yang tadi pada saat preformulasi apa aja yang harus dicek nih pada saat, proses kempal langsung. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini, kesimpulan nih, kesimpulan dari pembuatan atau metode pembuatan tablet. Jadi ada granulasi basah, wet granulation, terus kemudian, granulasi kering gitu, ada dan kempah langsung ya. Jadi tahap-tahap yang membedakannya adalah, di sini ya, yang dikasih tanda merah gitu ya. Kan awalnya pasti sama mencampurkan zat aktif, terus mixing ya, mixing campuran, terus kemudian nah untuk granulasi kering ini akan granulasi basah akan berbeda penambahan larutan pengikat, pencampuran jadi massa yang bisa dikelompok, terus kemudian kita kita ayak serbuknya menjadi ukuran granul yang lebih kecil, baru kita keringkan, baru kita evaluasi granulnya, baru kita tambahkan fase luar, terus kemudian baru kita campur lagi, baru kita kempah. Sedangkan granulasi kering ini lebih pendek dan kempah langsung itu, step pengerjaannya itu lebih pendek lagi. Jadi masing-masing itu makin ke sini makin lebih pendek ya, tapi ya itu ada konsekuensinya, ada yang harus dipertimbangkan hal lain, ya. Nah ini kita masuk ke pencetakan tablet ya, eee,
Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan dalam proses pencetakan tablet ya. Jadi tadi ada istilah hooper, die, punch ya. Ada hooper, ada die, ada punch. Bentar ada gambarnya nggak ya di sini? Ah, ini dia. Nah, hooper ini loh, corong ini namanya hooper. Hooper ini untuk kita mengalirkan granul ke die ya, ke bagian die pencetak ya. Ini mengalirkan tadi hooper. Nanti granulnya kita alirkan di sini, baru dia masuk ke pencetak. Nah, pencetak ini namanya die, punch and die. Kalau die ini tempat granul dicetak, jadi dia akan menentukan ukuran sama bentuk tablet ya. Jadi kayak alat cetakannya gitu. Terus kemudian punch, punch itu adalah alat pengempaknya. Di keempat ada punch atas, mengempa granul, punch bawah itu untuk mengeluarkan tablet dari cetakan. Ini ada gambarnya. Ya, ini hooper tadi ya, untuk tempat granul nanti masuk. Di dalam sini ada punch and die. Ini ada gambar punch and die. Nah, die ini yang mana? Yang ini nih, cetakannya. Punch ini yang ini. Jadi punch ini ada, ini kan dia bolong nih, kayak ibaratnya kayak donat lah, bolong nih atas bawah. Nah, di bagian bawah ini ada punch bawah, di bagian atas ada punch atas. Punch atas ini untuk ngempah, ya, memadatkan granul menjadi tablet. Punch bawah untuk mengeluarkan si tablet dari cetakan. Gitu. Jadi perlu diingat bahwa alat cetak tablet itu ada hooper tempat mengalirkan granul, jadi granul dialirkan masuk ke die, kemudian granul ini kemudian dikempa pakai punch atas, terus dikeluarkan pakai punch bawah. Ya, bentuk die ini ada macam-macam ya. Jadi kalau kalian lihat ada tablet bentuk bintang, bentuk misalnya bentuk buah-buahan, bentuk beruang, bulat gitu. Ini adalah tergantung bentuk die-nya. Punch-nya ini menyesuaikan bentuk die-nya. Ya kayak cetakan kue lah kalau kalian lihat. Ya ini prosesnya nih. Ini adalah die, serbuk granul dimasukkan, punch atas ngempa jadi tablet, punch bawah mengeluarkan tablet. Nah ini kan jadi ya, jadi ya kurang lebih inilah gambaran pembuatan tablet. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini macam-macam alat tablet ya. Ini hooper, di tanda merah, ini hooper, tempat ngalirin granulnya. Nah, mesin cetak tablet ini berbeda-beda ya. Jadi banyaklah jenisnya. Jadi bisa mengakibatkan terjadinya ketidakseragaman dosis. Ya, jadi kalau misalnya kita di industri farmasi bikin pakai alat cetak yang berbeda-beda gitu ya, maka akan karakteristiknya juga pasti akan berbeda-beda. Jadi ketika kita nanti akan ada penggantian mesin, jadi mesinnya harus divalidasi dulu supaya menghasilkan tablet dengan karakteristik yang sama. Ya. Pemilihan punch and die, punch itu ditentukan dari jumlah zat aktif. Ini ada tabelnya, tabel pemilihannya. Ya, jadi bisa dilihat di sini, nanti dibaca sendiri. Nah, ini ada bentuk-bentuk tablet ya. Kalau kalian lihat ya, ini semua ditentukan oleh bentuk die yang digunakan. Nah, salah satu karakteristik tablet yang jadi adalah bagian kalau misalnya tablet itu bersiku ya, bagian ujung-ujungnya ini tidak boleh terlalu tajam. Ya harus yang tumpul gini sudutnya. Kenapa? Kalau ini seperti ini akan rentan sekali dia patah. Ya, akan rentan sekali dia patah. Makanya kalau kamu perhatikan adalah bagian tablet itu umumnya ujung-ujungnya dia round gitu, tumpul. Kalau dia terlalu tajam ini akan mudah sekali patah. Sama seperti emboss pada tablet ya. Emboss pada tablet kalau kalian lihat tablet itu kadang-kadang bagian atas dan bagian bawahnya ada dicetak huruf gitu. Nah, ini
biasanya juga yang lebih, round gitu ya, lebih tumpul sudut-sudutnya. Kalau dia seperti ini bisa, apa ya, bisa jadi gampang patah bagian ujung-ujungnya gitu. Tabletnya, fisiknya itu bisa rusak, gitu. Ini contoh juga, mmm, nah ini untuk evaluasi ya. Jadi, nanti pada saat pembuatan tablet kan umumnya untuk granulasi basah kan kita dapat granul. Nah, granul ini akan kita evaluasi dulu. Nah, evaluasinya ada kadar pemampatan, ada rumusnya, ini pakai alat ini, ya. Jadi ini granul dimasukkan ke sini, kayak gelas ukur ini, masukin, terus alat ini akan, apa ya, akan, memampatkan atau getaran gitu, di getaran begini, nah, diukur nanti awalnya berapa tingginya, setelah akhir penggetaran itu berapa tingginya. Nah, ini nanti ada persyaratannya dan ada rumusnya. Terus kemudian kompresibilitas, ya ini juga dapat dengan pemampatan itu bisa kita hitung. Dan ini bisa kita ketahuan nih daya alirnya cukup baik atau enggak, gitu. Ya, perlu diingat, bagi nanti kalian, ini kan kalian masih S1 ya, nanti ketika kalian sudah apoteker, itu kan ada namanya UK ya, uji kompetensi. Ya, uji kompetensi apoteker itu paling sering sekali soal yang keluar adalah kalau dari teknologi farmasi, itu yang paling sering keluar adalah tentang tablet, ya. Jadi baik dari proses pembuatan ataupun dari evaluasinya, tablet dan granul itu sering sekali keluar. Jadi perlu kalian perhatikan di bagian evaluasi, ya. Terus ada kecepatan alir, ini kita masukkan granul di sini, nanti dia mengalir gitu ya. Nah, kalau kecepatan alirnya dia per 100 gram ini dia, eee, kurang, sekitar 25 sampai 30 detik, dia mudah mengalir. Kalau dia lebih lama, berarti dia, kurang mengalir. Ya, ini waktunya. Nanti kita bisa lihat dan di sini juga ada metode kita mengukur sudut istirahatnya, mengukur sudutnya. Kemudian ini tadi kan ada kadar air. Jadi kan tadi pada saat proses granulasi basah ada pengeringan menggunakan oven. Jadi kita ukur kadar airnya, sudah sesuai belum? Ya, dengan alat namanya moisture balance gitu. Kita lihat ya syaratnya sekitar 2 sampai 5% kandungan airnya. Kalau terlalu kurang dari 2%, granulnya akan rapuh, mudah hancur. Lebih dari 5%, granulnya cenderung basah, tabletnya akan benyek gitu. Jadi harus sesuai dengan persyaratan. Ini evaluasi tablet, jadi itu tadi granul, ini tablet. Jadi kita lihat keseragaman diameternya, tebal tabletnya, itu biasanya kita menggunakan micrometer stroke ataupun dengan jangka sorong. Ini persyaratannya nanti bisa dibaca sendiri, ada juga di Farmakope. Kemudian ini namanya friabilitas ya. Jadi tablet itu tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu rapuh atau mudah hancur. Jadi ini alatnya uji friabilitas kalau kita di lab farmasi ada. Jadi dia ini kalau kalian lihat alatnya itu kayak, kayak mainan putarannya hamster gitu, ada nggak sih sini? Oh nggak ada. Ya, jadi ini tuh dia bulat, terus ada kayak, wadahnya gini, ngalir gini, ya di sini, terus ini tablet ditaruh di sini, ini berputar, tabletnya akan jatuh, berputar, tabletnya akan jatuh. Ya, jadi dilihat nih berapa bobot tablet awal sama bobot tablet yang sudah berapa kali dijatuhkan di alat ini, ada pecah atau tidak, nanti diukur. Terus kemudian ada keseragaman sediaan, bobotnya, kandungannya, itu semua harus sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan di dalam Farmakope Indonesia. Kemudian ini ada alat waktu hancur, ya, alatnya mirip dengan alat disolusi, kita ada di laboratorium ini, ya, waktu hancur tablet tidak boleh lebih dari 15 menit, ya. Jadi ini ibaratnya simulasi keadaan di lambung secara in vitro, gitu. Terus kekerasan tablet ya, kekerasan tablet, uji kekerasan tablet ya itu kita ada syarat ya kan tadi tablet tidak boleh terlalu rapuh ataupun terlalu keras. Kalau terlalu keras bisa jadi nanti dia susah untuk hancur, susah untuk
pecah di dalam tubuh gitu. Jadi ada alatnya. Nih, alatnya kita punya yang ini dan punya yang mesin hardness tester. Ada kita di laboratorium. Kemudian ada namanya uji disolusi, uji kelarutan. Nah, ya. Alatnya mirip sama alat uji waktu hancur, tapi beda di tipe ininya, spindle-nya nih berbeda. Nah, ini lagi tugas ya. Jadi tugas kalian ada 2, yang tadi individu, yang ini kelompok ya. Jadi kalian lihat, carilah evaluasi dari granul dan tablet ya. Jenis evaluasinya kayak tadi yang saya paparkan ada apa aja, prosedurnya, alatnya yang digunakan apa namanya, lengkapnya dengan gambar, terus rumus perhitungan ya, rumus perhitungannya apa, dicantumkan, persyaratan penerimaannya, syaratnya apa sih bisa diterima sebagai granul yang baik ataupun tablet yang baik, dan pustakanya. Ya, ini dikumpulkan di tanggal 20 Februari, ya, maksimal jam 6 sore ke email. Untuk pembagian kelompoknya, baik kelas A ataupun kelas B, kalian atur aja sendiri, kan tinggal dibagi 2 aja mungkin dari daftar hadir, ya. Jadi, ini bisa didapatkan di mana? Ini bisa kalian baca di Farmakope Indonesia, ataupun di buku-buku terkait dengan teknologi formulasi sediaan padat. Ya, jadi kenapa saya suruh ini? Tujuannya adalah nanti memudahkan kalian untuk pada saat praktikum. Pasti nanti akan diminta disuruh cari prosedur, ya. Nah, prosedurnya kalau kalian sudah cari di sini, nanti kalian tinggal copy paste aja pada saat kalian praktikum. Ya, jadi kita cicil dulu pekerjaannya sebelum nanti praktikum. Ya, ini untuk tugasnya. Ya, ini diketik. Ini proses pembuatan tablet ya. Nanti bisa kalian tonton sendiri aja lah, nanti saya kasih link. Nah, ini tadi yang saya bilang uji variabilitas alatnya. Nah, ini kayak mainan hamster. Jadi tabletnya nih dibanting berulang. Nanti lihat nih berapa banyak tablet yang hancur atau Friability describes the amount of loss of surface minerals has to be checked during the final testing, coating, or transport. The tablets need sufficient hardness to prevent breaking. Ada uji kekerasan. All of this has to be checked during the final characterization. Bisa pecah. Jadi kalian tonton ini videonya, nanti saya kasih. Nah, ini singkat aja ya, karena waktunya sudah habis sebenarnya. Masalah dalam produksi tablet. Jadi nanti ketika kalian buat tablet, ketika tabletnya bermasalah hasil akhirnya, nah ini biasanya masalah-masalah yang muncul nih. Ya, bisa dari formula, alatnya, atau dari formula ataupun alat. Jadi nanti ketika kalian bikin tablet, terus tabletnya bermasalah, biasanya kalian disuruh analisis penyebabnya dari mana sih? Bisa dari formulanya, ataupun dari alatnya, ataupun dari keduanya. Ya, nah ini istilah-istilah ini juga sering sekali keluar ya di ujian di apoteker. Ada namanya capping, laminasi, picking, sticking, mottling. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri sebenarnya. Udah saya kasih contohnya. Ini namanya capping dan laminasi ya. Jadi tabletnya pecah ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, penyebabnya ini ada, bisa kalian baca sendiri. Granulnya terlalu kering, terlalu banyak fines ya. Fines ini adalah granul yang ukurannya terlalu kecil ya, ataupun alatnya rusak ya, sudah aus gitu. Penanggulangannya seperti apa? Nah, ini bisa kalian nanti baca. Ya nih, capping ini dia terbagi 2 ya. Laminasi ini terbagi menjadi kecil-kecil. Ini permasalahan di tablet. Terus ada namanya picking dan sticking ya. Picking dan sticking ini contohnya ya. Ini kandungan air terlalu banyak, pengikat kurang, atau bahan dengan titik leleh yang rendah. Fontsnya digrafir atau ada pencetaknya, ada embossnya, misalnya kayak ada huruf di bagian atasnya, itu bisa terjadi kesalahan-kesalahan ini. Ada juga molting itu pewarna yang tidak merata warnanya. Ya.
penyebabnya apa, dan penanggulangannya seperti apa, ini nanti bisa kalian baca. Ya, ataupun nanti misalnya kalian pada uji evaluasi, oh ternyata bobotnya tabletnya nggak sama nih, nggak rata. Nah, penyebabnya apa? Ini bisa di sini. Ya, jadi nanti ketika kita praktikum membuat sediaan tablet, ketika ada masalah hasilnya tidak memenuhi persyaratan, maka kalian harus mencari tahu penyebab masalah itu dari mana. Ya, jadi nanti bisa materinya didapatkan dari sini. Ya, ini juga nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ataupun ini udah ada juga masalah-masalahnya dan penyebab-penyebabnya ada dalam bentuk rangkuman lah, rangkuman ini. Ya, udah habis materinya untuk yang tablet ya. Jadi memang cukup apa ya? Cukup banyak lah ya, cukup banyak materi yang disampaikan untuk tablet karena materinya tablet itu banyak ya. Jadi jangan lupa tadi tugasnya diselesaikan ya, baik yang individu ataupun yang kelompok nanti dikirimkan ke saya ya. Jadi tugas itu sebenarnya bukan cuma nanti buat kalian cari nilai, tapi tugas itu bermanfaat nanti untuk kalian praktikum. Jadi nggak repot lagi nanti pada saat cari. Karena kan nanti udah masuk termin 2 pasti praktikumnya udah ngantri kayak ngantri BBM aja gitu. Padat merayap jadwal kalian ya. Oke, untuk produk farmasi saya tutup pertemuannya untuk hari ini ya. Kita nanti lanjut untuk apa? Biofarmasetika farmakokinetik ya. Masih sanggup nggak ini? Ya, saya paham pasti ngantuk ya siang-siang begini apalagi online, offline aja ngantuk gitu ya. Kita istirahat dulu mungkin ya sambil menunggu azan sholat asar. Ini 15.50. Mungkin asar jam 4 kayaknya ya. Jam 4 lewat 5 menit lah ya. Jam 4 lewat 5 menit kita istirahat 15 menit. Silakan kalau mau off cam dulu ke kamar mandi dulu, cuci muka dulu, atau yang belum mandi mau mandi dulu silahkan gitu ya. 15 menit lagi kita mulai untuk biofarmasetika dan farmakokinetik. Terima kasih.